Empat auditor militer mendatangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat pada Selasa 12 Mei. Mereka datang untuk menjenguk aktivis HAM Andri Yunus yang masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU akibat serangan air keras. Kedatangan auditor militer ini dilakukan sehari sebelum sidang lanjutan kasus tersebut digelar. Dalam sidang sebelumnya, hakim meminta agar Andri dapat memberikan keterangan sebagai saksi korban pada persidangan Rabu 13 Mei. Namun tim kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD menegaskan Andri menolak bertemu pihak dari instansi TNI. Menurut TAUD, yang diizinkan menjenguk hanya keluarga inti dan kuasa hukum. TAUD juga menyebut selama ini tidak ada komunikasi langsung dari auditor militer kepada pihak mereka. Seluruh surat permohonan disebut hanya dikirimkan kepada LPSK. Sementara itu, TAUD mendapat informasi bahwa auditor militer berencana melaporkan Andri ke polisi apabila tetap menolak bersaksi di persidangan. Mahasiswa tahu ulangi, rekan-rekan media tahu sendiri bahwa perkaranya juga sudah berjalan. Dari sisi kemanusiaan, kami sebagai manusia biasa ingin menyampaikan rasa empati dan simpati juga kepada saudara Andri Yunus terkait perbuatan para terdakwa. Namun, para rekan media tahu bahwa saudara Andri Yunus baru selesai melaksanakan operasi dan hari ini pasca operasi masih dalam proses penyembuhan, sehingga memang betul tidak bisa dikunjungi karena akan sangat berbahaya apabila saudara Andri Yunus mendapat kunjungan dan di sebelah kanan, bahu sebelah kanan itu tidak boleh bergerak. Tadi informasi dari manajemen rumah sakit, ini harus posisi statis. Kalau bergerak sendiri nanti operasinya akan gagal. Jadi kami memahami situasi dari saudara Andri Yunus. Dan yang kedua, terkait dengan persidangan, kami sehingga persidangan berikutnya akan agendanya adalah menanyakan kepada para terdakwa terkait perbuatan terdakwa 1 berbuat apa sampai dengan terdakwa 4 berbuat apa. Dan dengan saya melihat kondisi saudara Andri Yunus dan pemberitahuan dari manajemen rumah sakit, kami tim auditor militer dapat menerapkan pasal apa yang patut kami tuntut kepada para terdakwa. Seandainya kami bisa melihat situasi saudara Andri Yunus dan keterangan dari dokter. Tapi karena memang kondisinya seperti ini, jadi kami tidak bisa menemui saudara Andri Yunus, dan kami tadi di dalam diterima oleh tim manajemen dari rumah sakit beserta para penasihat hukum dari saudara Andri Yunus. Kami dijelaskan panjang lebar mengapa saudara Andri Yunus tidak bisa dibesuk, tidak bisa ditengok, jadi kami memahami. Kemudian ke depan kami masih akan membicarakan ini dengan pimpinan, apakah kami perlu memanggil dokter di persidangan ke depan ataukah tidak, karena kaitannya dengan kondisi. Jadi ibarat saya kalau berperang, saya ini perlu senjata, perlu munisi. Nah, senjata dan munisi itu dapat dari mana ya? Dari keterangan korban dan keterangan dari saksi ahli ini. Jadi kalau kami tidak dapat, ya kami hanya dari barang bukti dan dari pengakuan terdakwa saksi-saksi yang sudah kami periksa. Itu saja. Namun tidak menutup kemungkinan nanti setelah kami sampaikan ke pimpinan, barangkali nanti kami bersurat kepada pihak rumah sakit, karena pihak rumah sakit juga memberikan akses kepada kami untuk bertemu dengan dokter. Nah, ini nanti yang akan kami sampaikan kepada pimpinan kami, yaitu Kaumil dan Kaumil yang nanti diperintahkan dokter. Jadi kami akan menemui dokter untuk menanyakan kondisi terakhir saudara Andri Yunus sebelum kami membuat tuntutan. Mungkin itu saja, terima kasih rekan-rekan. Di sisi lain, Hakim Kolonel CHK Freddy Isnartanto menegaskan, Andri wajib memberikan kesaksian sesuai KUHP. Jika terus menolak hadir di persidangan, Andri disebut dapat terancam pidana hingga 9 bulan penjara.